Bukit Batu. Tidak seperti biasanya, villa mewah milik mendiang Birong ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang entah dari mana saja asalnya. Setelah puluhan tahun villa ini hanya dibiarkan begitu saja, kini sepertinya villa ini sudah menemukan tuannya kembali. Di area parkir, tampak puluhan mobil mewah terparkir, termasuk mobil dengan plat nomor kota Tasik Putri. Dan mereka mengetahui bahwa mobil itu adalah milik Irfan. Di dalam villa, tampak seorang wanita parubaya duduk dengan angkuhnya. Dia adalah Butet, sang ahli waris tunggal dari seluruh aset yang ditinggalkan oleh Birong. Setelah putra satu-satunya bekas orang kuat di kota Batu itu terbunuh oleh Tigor. Tampak senyum penuh kelicikan terbersit di bibirnya. Kakak tertua, sekarang misimu telah tercapai. Tidak sia-sia penderitaanmu selama 20 tahun ini, kata salah seorang dari orang-orang yang berkumpul di ruangan luas villa mewah tersebut. Benar, kakak tertua. Kakak dan Irfan telah berhasil mengelabui Marven. Tanda tangannya untuk perusahaan telah kau dapatkan, bahkan dari beberapa bulan yang lalu. Keluarga Miller sangat berterima kasih kepadamu dan juga Irfan. Kini adalah masanya bagi kita untuk menghidupkan kembali geng Tengkorak. Anak buah kita sudah siap di mana-mana. Mereka akan mematuhi segala perintah dari kakak tertua. Terima kasih atas kesetiaan kalian terhadap geng Tengkorak. Aku tidak melupakan itu, ujar Butet sambil tersenyum. Kakak sudah terlalu menderita. Sebenarnya, kami tidak tega membiarkan kakak terus-menerus seperti itu. Jika bukan kakak yang melarang kami, sudah pasti kami akan memboyong kakak ke Bukit Batu ini. Tapi, kesabaran dan kepintaran kakak dalam bersandiwara berhasil mengelabui Marven. Kami salut dengan kakak tertua. Hanya kakak tertualah yang tersisa dari keluarga Bang Birong. Kami akan patuh terhadap perintah dari kakak. Butet bangkit berdiri dari kursinya. Sejenak dia menerawang dengan mata berkaca-kaca. Hembusan nafas berat jelas terdengar. Sejenak dia mengusap kelopak matanya dengan tisu sebelum berkata, Dulu, aku adalah salah satu gadis yang cantik dan sangat diidam-idamkan para tuan muda yang kaya raya di universitas tempatku belajar di Singapura. Entah mimpi apa yang membuat mendiang ayah dan uwak Birong memanggil aku kembali ke kota Batu ini. Awalnya, aku hanya ditugaskan untuk menjebak Marven dan Tigor. Tapi tidak kusangka, justru aku yang terjebak. Dua orang manusia laknat itu menyebabkan masa depanku hancur berantakan, kata Butet. Dua orang yang dimaksud ialah Karman dan Marven. Butet berhenti sejenak, dia kembali mengusap kelopak matanya dan melanjutkan. Kedua orang itu menjebakku di sebuah restoran di Gang Kumuh. Mereka menaruh obat di dalam minumanku, lalu terjadilah yang seharusnya tidak terjadi. Apa kalian pikir, dengan mudahnya aku memaafkan Marven dan Carmen Bond ini? Sama sekali tidak. 20 tahun hidupku dalam kesia-siaan, dan Marven akan membayarnya. Terutama Mr. Carmen Bond. Dia harus mati terlebih dahulu, tegas Butet. Mohon kakak tertua memberikan perintah. Aku telah mengirimkan foto Carmen Bond ini. Kalian harus mencari orang ini di kompleks elit Tasik Putri. Untuk Marven, kalian bisa menunggu. Aku akan membujuknya untuk menyerahkan 30% saham yang masih dia pegang. Selama 30% saham itu masih atas namanya, maka dia masih memiliki hak atas Martin's Group. Bukankah begitu, Irfan? Tanya Butet kepada lelaki yang masih terlihat muda itu. Benar kak, tapi yang jelas saat ini adalah aku tidak berani kembali ke kompleks elit Tasik Putri setelah kedokku dibongkar oleh Tigor, jawab Irfan. Apa? Mengapa baru kau katakan sekarang? Tanya Butet kaget. Kakak kan tahu sendiri kalau kita baru saja bertemu di sini. Bagaimana aku akan mengatakannya? Jawab Irfan membela diri. Baiklah, kau jangan kembali ke kompleks elit. Biar aku saja yang kembali. Kakak juga tidak bisa lagi kembali ke kompleks elit, kak. Tigor sudah mengatakan semuanya kepada Marven. Bahkan, Tigor juga membongkar bahwa kakak sengaja menggugurkan kandungan kakak. Bukan karena stres, lalu keguguran. Kata Irfan lagi menjelaskan.
Baginya, lebih baik dia yang kembali ke kompleks elit dengan 1000 alasan yang dia miliki. Dengan begitu, dia bisa membujuk Marvin untuk saham sebesar 30% tersebut. Sumpah demi apa saja, dia tidak akan pernah rela jika saham itu jatuh ke tangan Butet. Celaka. Kalau begitu, Marvin harus segera dilenyapkan. Karena jika Marvin mati, otomatis saham itu akan jatuh ke tanganku. Karena aku adalah istri yang sah secara hukum. Jangan gegabah, Kak. Mungkin saat ini Marvin sudah mencium gelagat kita. Sebaiknya, Kakak harus mencari alasan agar Marvin tidak curiga. Aku akan membantu Kakak. Irfan benar-benar ketakutan dengan niat dari Butet ini. Ini karena jika Marvin mati, maka dia akan gigit jari. Padahal, selama ini dia yang banyak berusaha membujuk Marvin untuk bekerja sama dengan keluarga Miller. Enak saja, Butet menuai hasil dari usahanya. Aku harus menyuruh Panjul, Muk-Muk, dan Genjang untuk melindungi Marvin, kata Irfan dalam hati. Padahal, dia tidak tahu bahwa ketiga orang itu sudah berada dalam cengkeraman Tigor. Disinilah Irfan tidak berpikir menggunakan otaknya. Padahal, sudah jelas-jelas jari kelingking yang dibawa oleh Tigor adalah jari-jari kelingking milik orang suruhannya. Dasar Irfan. Sebaiknya aku harus tetap pada tujuan utama. Butet tampak merenung sejenak. Kalian yang masih setia dengan geng Tengkorak, dengarkan perintah. Buru orang yang bernama Mr. Carmen Bond ini. Aku ingin dia mati, kata Butet lagi dengan tegas. Padahal saat ini dia tidak mengetahui bahwa Karman sudah meninggalkan kota Tasik Putri menuju ke kota Kemuning. Kami siap menjalankan tugas, jawab mereka. Terima kasih. Kelak, Villa Bukit Batu ini akan menjadi markas kita kembali. Kita akan meneruskan apa yang telah dicita-citakan oleh mendiang uakku, yaitu Birong. Fokus ke bisnis kalian masing-masing dan hindari bentrokan dengan Tigor. Kalian mengerti? Kami mengerti, Kak. Baiklah, berangkatlah sekarang. Semua orang kini mulai beranjak dari kursinya masing-masing, tidak terkecuali Irfan. Dengan segala macam rencana licik, Irfan pun ikut serta dalam rombongan orang-orang itu meninggalkan Villa Bukit Batu itu. Kini, tinggallah Butet bersama dengan beberapa orang-orang yang senior di Villa Bukit Batu itu. Apa kakak tertua percaya kepada Irfan ini? Dia adalah anak ular berkepala dua. Semua orang tahu ambisi Benny. Kakak jangan lupa bahwa Benny juga menjadi penyebab dari kehancuran geng Tengkorak. Jika bukan karena propaganda darinya, Birong pasti tidak akan terpengaruh. Dia juga menyusupkan tumpal ke dalam villa ini untuk mempengaruhi Birong dan ayahmu yaitu Togar. Jika ingin membunuh, maka bunuhlah Irfan ini terlebih dahulu, baru bunuh Marvin. Visi orang tua itu di dekat telinga Butet. Aku mengetahui semua yang ada di dalam hatinya, Wak. 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk mempelajari sifat Irfan ini. Dia akan melindungi Marvin agar saham itu tidak jatuh ke tanganku. Tapi, aku ingin membuktikan sendiri. Semakin terbukti, semakin aku puas meminum darahnya. Butet tampak tersenyum dingin ketika berucap seperti itu. Paman Anggiat? Saya, kakak tertua, jawab orang tua itu. Kirim orang-orangmu untuk membuntuti Irfan kemanapun dia pergi. Harus ada yang mengikutinya dan segera memberikan laporan. Baik, paman akan melakukannya, jawab lelaki tua itu. Lalu dengan menjentikan jari-jarinya, beberapa orang mulai mendekati. Setelah membisikkan sesuatu, beberapa lelaki tadi langsung berangkat meninggalkan ruangan itu.